Penyakit ginjal kronis adalah penurunan fungsi ginjal secara kronis yang memerlukan waktu bulanan hingga tahunan yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal. Penyakit ginjal kronis juga tidak hanya didefinisikan sebagai penyakit ginjal stase akhir atau end-stage renal disease, namun juga diasosiasikan dengan komplikasi-komplikasi penyakit ginjal kronis seperti anemia, hiperparatiroid, hiperfosfatemia, penyakit jantung, infeksi, dan fraktur yang khusus terdapat pada CKD-MBD atau Chronic Kidney Disease, Mineral Bone Disorder. Namun, penurunan GVR dan albuminuria tidak merupakan pengukuran yang simptomatis, namun merupakan pengukuran langsung dari fungsi ginjal dan kerusakan ginjal. Permasalahan pada pasien CKD. Penderita penyakit gagal ginjal kronik kehilangan fungsi ginjal sehingga tubuh kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit. Hal ini menimbulkan masalah pada fisik pasien akibat dari penyakit yang dialami, yaitu seperti sesak, edema, anoreksia, dan lain sebagainya. Pasien tidak hanya mengalami masalah fisik, melainkan masalah psikologis yang dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup pasien. Masalah-masalah psikologis yang muncul yaitu ansietas, depresi, berduka, kelelahan, menurunnya kualitas hidup, meningkatnya risiko bunuh diri, mempunyai ide bunuh diri, dan berusaha bunuh diri. Karena penyakit gagal ginjal kronik harus menjalani terapi hemodialisis. Perubahan yang terjadi ketika pasien menjalani hemodialisis yaitu diet pasien, pola tidur, dan istirahat, obat-obatan yang dikonsumsi, aktivitas sehari-hari, dan masalah emosional seperti stres yang disebabkan penyakit, efek samping obat, keterbatasan fisik, serta ketergantungan terhadap hemodialisis. Perubahan-perubahan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap kualitas hidup pasien. Untuk pencegahan pada gagal ginjal kronik bisa melakukan perilaku cerdik, yaitu huruf yang pertama adalah C, C-nya yaitu cek kesehatan secara berkala, kemudian ada E-nya itu enyahkan asap rokok, kemudian ada R-nya itu rajin aktivitas fisik, kemudian ada D-nya itu diet sehat dengan kalori seimbang, kemudian ada I-nya itu istirahat yang cukup, kemudian ada K-nya itu kelola stres. Lalu tanda dan gejala pada gagal ginjal kronik yang umum terjadi yaitu ada tekanan darah tinggi, kemudian jumlah kencing dan beberapa kali kencing dalam sehari, kemudian adanya darah dalam kencing, kemudian rasa lemah serta sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, gatal, sesak, mual dan muntah, bengkak terutama pada kaki dan pergelangan kaki, lalu ada bengkak pada kelopak mata pada saat bangun tidur di pagi hari. Hemodialisasi adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan pada pasien yang menderita gagal ginjal kronik agar pasien tersebut mampu bertahan hidup. Tetapi tindakan tersebut memiliki efek samping terhadap kondisi fisik dan juga psikologis pada penderita penyakit gagal ginjal kronik. Kemenkes 2018. Hemodialisasi pada pasien yang menderita penyakit gagal ginjal kronik dapat mencegah kematian serta memperpanjang umur hidup pasien tersebut. Tetapi perlu diketahui bahwa hemodialisasi tidak dapat menyembuhkan serta memulihkan penyakit. Pasien tetap mendapatkan permasalahan serta komplikasi dan juga terjadi perubahan pada bentuk serta fungsi sistem pada tubuh pasien tersebut. Smelzer 2014. Dikutip dari Brunner dan Sudrat pada tahun 2014, hemodialisasi merupakan terapi yang digunakan pada pasien tahap akhir yang menderita gagal ginjal. Cara ini merupakan pengganti ginjal yang bekerja untuk membersihkan darah dari sisa metabolisme, zat racun serta pengeluaran timbunan air yang terdapat di dalam tubuh. Terapi lainnya dapat dilakukan dengan transplantasi ginjal.
seperti biasanya, maka pasien tersebut akan menjalani terapi hemodialis seumur hidupnya. Biasanya dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 3-4 jam sekali. Dikutip dari Brunner dan Sudrat pada tahun 2014, hemodialisasi merupakan terapi yang digunakan pada pasien tahap akhir yang menderita gagal ginjal. Cara ini merupakan pengganti gagal ginjal yang bekerja untuk membersihkan darah dari sisa metabolisme, zat beracun serta pengeluaran timbunan air yang terdapat di dalam tubuh. Tetapi terapi lainnya dapat dilakukan dengan transplantasi ginjal. Seperti biasanya, maka pasien tersebut akan menjalani terapi hemodialisis seumur hidupnya. Biasanya dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 3-4 jam sekali. Peneliti menggunakan accidental sampling, yaitu dengan mengambil responden secara kebetulan atau yang tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Responden pada penelitian ini adalah 30 responden yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini. Notoat Mojo 2017. Terima kasih. Dari terapi hemodialisis yaitu menghilangkan kelebihan material, menstabilkan sistem, dan juga dapat menghilangkan racun yang dapat menyebabkan cedera permanen ataupun komplikasi. Menurut Schmaltzer dan Baer pada tahun 2015, tujuan hemodialisa adalah mengambil zat nitrogen yang beracun yang terdapat di dalam darah dan mengeluarkan timbunan air yang berlebihan. Dalam hemodialisis, aliran darah yang terdapat racun dapat dialihkan dari dalam tubuh ke dialiser tempat darah untuk dibersihkan. Dan kegunaan dari terapi hemodialisis yaitu menghilangkan kelebihan material, menstabilkan sistem, dan juga dapat menghilangkan racun yang dapat menyebabkan cedera permanen ataupun komplikasi. Menurut Schmaltzer dan Baer, pada tahun 2015, tujuan hemodialisa adalah mengambil zat nitrogen yang beracun yang terdapat di dalam darah dan mengeluarkan timbunan air yang berlebihan. Dalam hemodialisis, aliran darah yang terdapat racun dapat dialihkan dari dalam tubuh ke dialiser tempat darah untuk dibersihkan dan dikembalikan kembali ke dalam tubuh pasien. Schmaltzer dan Baer 2015. Untuk perawatan paliatif pada gagal ginjal kronik. Peran perawat paliatif dalam menangani klien tidak hanya pada gejala, tetapi juga pada akhir dari kehidupan yang merupakan proses kematian yang menyertai penyakit. Proses perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan psikososial seperti spiritual dan fisik, di mana perawat harus memiliki pengetahuan hal tersebut dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Lipton Mailenry 2005. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengalaman para pasien dengan GGK yang mengalami hemodialisa. Untuk perawat dapat melakukan pengajian yang menyeluruh dan memberikan intervensi yang meningkat kualitas kehidupan pasien dan keluarganya. Pasien dengan GGK perlu dilakukan terapi hemodialisa, yaitu suatu teknologi untuk pengganti fungsi ginjal untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti natrium, kalium, urea, kreatina, dan zat toksis lainnya. Musa, Kundra, dan Babakal 2015.
Hemodialisis tidak dapat menyembuhkan atau memulihkan penyakit ginjal, namun dapat memperpanjang hidup, dikutip oleh Firman Mugianti, Surinarno, dan Winarni 2016. Tindakan yang terpenting adalah melakukan pencegahan dini terhadap penyakit ginjal dengan cara keturunan, infeksi, dan kista. Faktor yang meningkatkan risiko penyakit ginjal adalah merokok, mengonsumsi obat-obatan berlebihan, dan asam urat tinggi. Akhirnya, penanggulangan PGK lebih ditujukan ke arah mencegah gangguan fungsi ginjal pada tahap lebih awal dengan usaha meningkatkan kesadaran masyarakat dan deteksi dini. 11 oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan sikap dan tindakan keluarga pasien hemodialisis. Terapi ginjal kronis. Bila ditemukan tanda dan gejala penyakit ginjal, yang seharusnya kita lakukan yaitu mengontrol gula darah pada penderita diabetes, mengontrol tekanan darah pada penderita hipertensi, dan pengaturan pola makan sesuai dengan kondisi ginjal. Penyakit ginjal kronis ini tidak dapat disembuhkan, tetapi kita dapat mempertahankan agar tetap berfungsi secara optimal, yaitu dengan cara pencegahan primer, diantaranya yaitu terapi dengan obat-obatan, transplantasi atau cangkok ginjal, dialisis atau cuci darah, dan modifikasi gaya hidup. Asuhan keperawatan paliatif pada kasus ini diagnosanya yang pertama yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas ditandai dengan klien mengatakan sesak napas. Diagnosa yang kedua yaitu hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi ditandai dengan klien edema ekstremitas kedua mengatakan sesak napas, kaki asites oliguria, klien tidak BAK selama 3 hari. Diagnosa yang ketiga yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah ditandai dengan edema ekstremitas kedua kaki, tekanan darah 240/140 mmHg, dan konjungtiva anemis. Diagnosa yang keempat yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, imobilitas ditandai dengan klien mengatakan sesak napas, klien merasa lemas, klien tidak nyaman, tekanan darah 240/140 mmHg, tekanan nadi yaitu 112 kali per menit, respirasinya 28 kali per menit, dan edema ekstremitas kedua kaki. Diagnosa yang terakhir yaitu ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan ditandai dengan merasa bingung, merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, sulit berkonsentrasi, tampak gelisah, sulit tidur, frekuensi napas, frekuensi nadi, dan tekanan darah meningkat.